Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membahas tentang algoritma dasar ya, seperti biasa ya. Jadi di pembahasan kali ini sebenarnya, saya di sini di Instagram saya sudah membahas ya, kenapa belajar algoritma di Indonesia itu bikin bingung ya. Karena apa? Ya sederhana, karena kita pas belajar ini atau dalam bidang studi pembelajaran ini, entah di sekolah atau di universitas, itu seharusnya algoritma, struktur data, pemrograman dan lain sebagainya itu banyak loh sebenarnya dalam bidang algoritma sendiri. Nah ya saya bingung ya. Kalau dipisahkan, kalau menurut saya sih mending dipisahkan ya karena bingung mau belajar yang mana. Kalau itu digabung walaupun selama 1 hari penuh belajar itu nggak bakalan kelar belajarnya karena bahasanya itu banyak. Alasannya apa ya? Karena kebanyakan teori, nggak langsung aja eh, langsung praktek yang nanti akan ngebuatmu kuat ya, atau mampu lah ya. Nah, mengapa algoritma pemrograman dan struktur data itu harus dipisah ya? Algoritma pemrograman dan struktur data. Yang pertama adalah kedalaman materi ya. Masing-masing topik ini memiliki kedalaman materi yang sangat luas ya. Dan jika digabung dalam satu materi, dikhawatirkan tidak semua materi dapat tersampaikan secara mendalam. Fokus pembelajaran. Nah, pemisahan materi ini memungkinkan kita untuk fokus pada satu konsep utama dalam setiap pertemuan, sehingga kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Kemudian kurikulum. Nah, struktur kurikulum di berbagai institusi pendidikan itu beda ya, sehingga pembagian materi pun berbeda-beda. Nah, dan juga persyaratan mata kuliah atau persyaratan mata pelajarannya. Beberapa sekolah atau perkuliahan itu mungkin membutuhkan pemahaman yang mendalam pada materi sebelumnya, sehingga misalnya materi itu menjadi sangat logis ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kebingungan ini, yaitu yang pertama adalah kita akan mulai dari dasarnya. Kemudian cari teman atau koneksi ya. Jadi kita akan berusaha mencari hubungan antara satu topik dengan topik lain. Misalnya, bagaimana struktur data itu digunakan dalam implementasi algoritma tertentu. Kemudian kita akan mulai dengan algoritma, lalu struktur data, dan terakhir pemrograman. Kalau menurut saya, kan pertama kemarin kan ada algoritma 1, 2, 3 ya. Kemudian yang kedua adalah logika. Setelah itu pemrograman ya. Sampai sekarang ini itu juga pemrograman ya. Kemudian kita akan ngelakuin yang namanya praktik ya, terus menerus ya. Teori tanpa praktik tidak akan bermakna. Nah, makanya cobalah untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membuat proyek kecil untuk pengaplikasian apa yang telah kita pelajari. Kemudian manfaatkan sumber belajar yang beragam. Selain buku, kelihatannya kita nggak pakai buku ya. Ada juga sumber belajar online. Nah, sumber belajar online ini yang saya pakai dan kita pakai ya, seperti tutorial, video, atau kita bisa masuk ke forum-forum komunitas pemrograman. Dan yang selanjutnya adalah jangan takut bertanya ya. Jika ada yang tidak paham, jangan ragu untuk bertanya. Entah pada dosen, guru, asisten dosen, atau teman lah. Kalau memang kalian takut untuk bertanya, kalian bisa ke teman. Kalau memang kalian nggak mau, maka kalian bisa googling aja ya, bisa. Kemudian yang terakhir adalah buat jadwal belajar. Jadi kita perlu ngebuat atau ngesusun jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa kita pelajari setelah kita belajar algoritma pemrograman dan struktur data? Kita bisa belajar yang namanya paradigma pemrograman, pemrograman fungsional, pemrograman logika, kemudian desain algoritma. Nah, di sini kita akan belajar tentang teknik-teknik desain algoritma yang lebih canggih. Kemudian analisis algoritma, yaitu menganalisis seberapa efisiensi yang kita buat, algoritma yang kita buat. Kemudian ini, struktur data khusus seperti tree, apa ini? Tree, heap, graph, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa masuk ke yang terbaru ya, kecerdasan buatan seperti machine learning, deep learning, dan lain sebagainya ya. Kemudian sistem operasi. Kita bisa belajar dasar sistem operasi, entah itu Windows,
Linux atau macOS ya, tergantung apa sistem operasi yang kalian pakai. Kemudian database. Nah, struktur dan manajemen database ini penting ya. Kemudian kompilator dan interpreter. Proses untuk ngebuat program dari kode sumber menjadi kode mesin. Itu penting. Lanjut, mengapa itu sering terjadi dan kenapa itu bisa menjadi kebiasaan? Ada beberapa alasan ya mengapa materi sering digabung ya. Yang pertama adalah fokus praktis. Banyak kurikulum dirancang dengan fokus pada penerapan langsung. Menggabungkan ketiga konsep ini memungkinkan siswa itu untuk langsung mempraktikkan algoritma dan struktur data dalam kode program. Kemudian efisiensi waktu, menggabungkan materi dapat menghemat waktu terutama jika kurikulumnya tersebut sangat padat. Kemudian kesatuan konsep. Ketiga konsep ini saling terkait ya. Untuk mempelajari ini secara bersamaan dapat membantu siswa untuk melihat bagaimana mereka saling melengkapi dan bekerja sama ya. Nah ini ya kolaborasi ya. Dan kita bisa lanjut ke pembahasan yang ini ya. Bagaimana mengatasi permasalahan ini? Ini lanjutannya yang tadi ya, itu belajar algoritma di Indonesia itu bikin pusing, bikin bingung. Lanjut ya. Tentukan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, jelas dan spesifik. Tentukan apa yang ingin dicapai. Setelah mempelajari materi ini, apa sih yang ingin kalian capai? Capai ya, kok capek. Kemudian sesuai dengan tingkatan, yaitu mempertimbangkan tingkatan pemahaman. Kemudian ini tugas saya sebenarnya, ngebuat modul dan yang lain sebagainya, konsep dasar, penerapan dan prakteknya ya. Kemudian gunakan analogi dan contoh nyata, visualisasi sama contoh konkretnya. Fokus pada konsep pilihan ya, konsep utama ya, yaitu prioritas dan hindari terlalu banyak detail ya. Jangan terlalu terpaku pada detail teknis yang mungkin membingungkan. Oke, mungkin ini aja ya. Nah, ini ya gunakan alat bantu pembelajaran seperti platform online, kemudian Visual Studio Code Editor yang dipakai untuk uh, debugging dan highlight yang memudahkan siswa untuk atau mahasiswa untuk menulis dan memahami kode seperti itu ya. Kemudian ini ya berikan umpan balik ya, evaluasi sama koreksi ya. Kalau ada yang salah atau memang kurang benar seperti itu ya. Sudah sih sebenarnya ini aja sih. Oke, pembahasan kita. Nah sebenarnya ini loh sebenarnya yang saya bingungin itu, yaitu variabel dan konstanta ya. Nah variabel dan konstanta ini dipelajari di pemrograman ya. Kita bisa cek di sini ya. Kan ini kan dasar dasar algoritma kita sudah belajar, kemudian notasi dan kalimat deskriptif, kemudian notasi algoritma pakai flowchart sama pseudocode sudah ya. Kemudian variabel dan konstanta. Nah, ini tergantung itu ya bahasa pemrograman yang dipakai ya. Kalau saya pakai JavaScript. Kalau JavaScript yang lama itu pakai variabel dan konstanta. Nah, di JavaScript yang terbaru itu pakai lets dan cons ya. Kemudian tipe data seharusnya sudah pernah sih sebenarnya dibahas ya. Tipe data itu masuk di sini, tipe data ya. Di algoritma dasar bagian 3 ya. Kemudian kita bisa lanjut operator pada pemrograman. Nah, operator pada pemrograman itu bisa kita cek di mana ya? Di sini JavaScript courses in progress. Apa operator tipe data variabel. Oh ya, tipe data itu salah satu contohnya itu ada di yang lama atau yang baru ya? Yang lama dulu aja ya. Kita akan lihat ya. Jadi kalau yang lama itu ada yang namanya data type ya. Oke, data type ya. Kita masuk ke data type.
Nah, data type itu ada banyak ya. Salah satunya ada number, string, sama array. Nah, di sini itu yang namanya number. Number ya. Ini desimal ya. Bukan flow. Apa ini? Variabel 18. Oke. Itu ngebuat sebuah variabel, kita harus bikin yang namanya var, kemudian age sama dengan 18. Nah, kalau age ini ditaruh di sini, maka itu namanya karakter ya, atau teks juga bisa. Dan ini ya, ini ya string. Nah, string itu pakai yang namanya quote, entah itu single quote atau double quote. Nah, seperti ini. Nah, ini ya single quote, ini di dalamnya ada double quote. Sebenarnya entah ditaruh uh, di luar atau di dalam nggak masalah sih, sama aja sih sebenarnya. Ya, to get a string we need to put the text inside quotation mark. Oke ya, string ini backslash ya, artinya escape ya, karakter escape ya, atau keluar ya. Kita bisa cek di JavaScript ya, seperti ini ya, hello world kemudian escape, JavaScript programmer. Oke, sampai situ aja sih sebenarnya. Nah, ini ya, ini contohnya ya, itu single quote, double quote, backslash, new line, carriage, return, tab, sama backspace, sama form fit. Oke, tadi disuruh praktek dulu sih. Oke, it's protect time. Escaping berarti kita pakai backslash. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ternyata. Jadi dia harus jadi satu. Kalau ini ditaruh, kalau ini saya spasi, aman ya. Check my solution. Bakal ngetes. Kenapa? Oh. Karena ada spasinya ya, maka dia error ya, seperti itu ya. Key string. Ini string ya. Lanjut. Escaping karakter. Ini ya. Oke. Boolean. Nah, ini boolean ya. Boolean itu bernilai true sama false, artinya benar atau salah. Kita bisa cek di sini ya. Var is active sama dengan true, var is holiday maka false. Ini bernilai true itu artinya bernilai 1, false itu bernilai 0. Seperti itu ya. Nah, ini ya. Boolean itu bernilai 0, 0, null, undefined, empty, atau juga false. Everything with a real value adalah true, artinya semua yang bernilai benar atau nyata bernilai benar. Seperti itu ya. It's two value of Boolean. False sama true, true false sama wrong sama. Oke, sampai sini ya. Continue. Oke, kita sudah belajar yang namanya ya tipe data ya, kemudian operator sama konsep logika percabangan. Nah, ini ya, ngat operator, assignment, comparison, komparasi, logical, string operator, modul 2.
Ini kemarin tuh sudah selesai ya, cuma saya riset lagi. Nah, saya akan coba yang itu aja ya. eh, yang terbaru ya, JavaScript terbaru ya. Karena yang tadi itu untuk ngecek aja ya. Oke, kita bisa masuk ke introduction to JavaScript. Nah, di introduction itu ke JavaScript, kita bisa cek ya. Oh ya, ada data variabel ya, data sama variabel. JavaScript kode, kemudian ini standard and best practice. Artinya yang biasa dipakai dan memang adalah yang standar. Standar kan artinya yang selalu dipakai, dan best practice artinya yang selalu menjadi acuan ya, best practice itu. Nah ini ya, lebih thousand ya, artinya 100.000 dari semua web developer menggunakan web page setiap hari ya, artinya halaman web, untuk lebih baik dalam kolaborasi. Itu sangat penting ya untuk ngebuat sebuah kode yang bisa dibuat dan dipahami untuk semua orang ya. Nah, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang mengaplikasikan sebuah standar dan juga sebuah best practice yang dipakai di JavaScript untuk ngebuat sebuah kode yang readable, artinya dapat dibaca dan efisien ya. Kodenya efisien ya. Oke, JS Code Insert HTML Element. Nah, JS Code Insert HTML Element itu artinya inline JS Code Grouped in Script. Nah, ini inline, ini internal ya. Di dalam HTML sama di dalam script ya. Itu inline sama internal. Kemudian ini console the type. Script. Kapan sih kita pakai internal JavaScript yang dipakai sebagai best practice untuk dipakai di dalam script, di dalam sebuah body yang allow, artinya diperbolehkan HTML untuk bisa di-load dan ditampilkan. Kita bisa cek di sini ya, seperti ini ya. PID P1 function change color. Nah, ini itu ya. Internal. Bentar ya, rada lama ya. Kode playground function. Nah, script sama alert. Ini hanya script alert H1. Tadi itu inline, sekarang inline, inline. Ini sekarang eksternal sama internal. Script eksternal, internal. Ya, ini aja ya. Keliru. Salah ya. Oke, nggak apa lah. HTML file. Ini script tag. Function. Oh, keliru. Oke, kemudian ini ya, using external mean your web page project will consist for several files. Button on click show message, click me.
Similar function message. Sama-sama bisa dibaca. Function message, start message, alert message, sama aja sih sebenarnya kok. Tapi yang memang bisa dibaca yang A. Soalnya kan ini kan rad, ada tabnya kan. Kemudian statement in a code block or function are usually indented. Indentation does not affect how the code execution. Need to ini ya, code artinya yang paling bagus ya. Dan log message slash double slash. Oke, kemudian ini explanation for human. Kemudian ini ya, comment mission complete dipanggil ya. Kemudian ini keliru, slash function, kemudian oke ya, change the tag function change what's good practice in code missing change color let's check document get element by ID. Change color capitalize indentation, capitalize enggak ya, berarti indentation ya, benar ya. Kemudian nah ini P on click change tag. Oh iya sih sebenarnya kan on click ini kan iya benar. Function change tag. What does this? Maka dia itu ini ya, merubah teks untuk paragraf yang dipanggil ini ya. Ini kan teks 1. Nah, ketika dia diklik change tag, maka yang muncul adalah new tag. Ini ya. Oke. Writing JS. Naming rules and convention when load. Harus bentar ya. Oke, lanjut ya. Ini ya, ada coder follow, naming rules dan conversion. Support collaboration reduce error. Oke, let's kemudian descript. Nah, ini ya. Nah, untuk ngebuat sebuah nama dari variabel, kita harus mendeskripsikan namanya terlebih dahulu ya. Seperti ini ya. Let's movie rating. Kalau kita pakai bed kemudian underscore movie rating, itu kurang ya. Makanya kita pakai movie rating atau MR itu enggak ya. Yang jelas dan ini ya, variabel movie rating, let's movie rating sama dengan 2. An error. Oke, kemudian ini ya. Ini how many different variable are being read on this none. Kenapa? Karena ini beda-beda ya. Let's credit, kemudian C-nya besar, kemudian kredit ini caps lock, ini C-nya besar, ini kecil. Jadi
dia salah ya, apalagi kalau manggil let's terus ya. Kok salah? Gimana sih? Let's name and ini ya. Loh, loh gimana sih? Oh iya, salah. Oke. Let's campaigns kurang kurang teliti ya tadi ya. Camel case. Nah ini ya, device type. Register date. Oke, kemudian space are not allow in variable name. Username. Nah ini. What will be logged in the console? Error message. Kemudian variabel. Nah, kita pakai ini. User ID. Variable name can start with a content letter, underscore, or dollar. Doc name user age. Loh gimana sih sebenarnya? Iyalah. Variable can contain but cannot start with a number. To end user. What is the best name for function calculate? Calculate total. Ini ya. Oke. Highlight title element. Ntar, select the function name that will result in a error message. Validated email. Okay, let's device type. Okay, kemudian camel case. Loh, gimana sih sebenarnya? Ya udahlah, saya pakai ini aja. Let credit. Oh. Doc name to end sama client type. Loh, oke, saya refill aja lah. Oh, oke. Oke, untuk nge-refill nyawa ya, itu ya caranya. Jadi ada pop-up seperti itu. Nah, apa? Yang tadi itu. Kok lama ya? Oke, ditunggu bentar ya. Saya matikan dulu. Oke ya. Saya salah banyak ya di sini ya. JavaScript case sensitif ya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang case sensitif ya. Kemudian kita pakai camel case yang dipakai untuk ngebuat sebuah nama atau multiple word, artinya kata-kata yang selalu dipanggil terus untuk variabel dan fungsi. Oke. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya. User input, number and string.
Nah, ini ya. Komputer program didesain untuk berinteraksi dengan user di dalam dunianya ya, outside world. Input in any information, dalam input semua informasi masuk ke dalam komputer. Nah, press of a key that click user fill and submit a form. Kemudian ini, web developer can make page interactive by coding. Oke, on click ya, pakai on click ya. Kemudian ini information. Nah, ini pakai prompt. Kodenya kok belum ada. Ini enggak ada berarti ini ya. Button on click prompt. Nah, seharusnya di dalam JavaScript itu ada ya kodenya ya. Ini enggak ada ya. Informasi yang didapatkan dari user yang berulang dimasukkan itu dapat dipakai nanti ya. Indentation variabel ya, variabel ya, itu adalah variabel ya. Kemudian ini let user input prompt. Oke, lanjut. Prompt dapat ditampilkan dalam dialog box ya. Kita bisa cek di sini ya, welcome message. Kemudian kita bisa cek di sini, let username prompt please enter your name, document get element username, text content username. Nah, ini ya, let's name sama dengan prompt console log name. Oke, lanjut ya. Kemudian form content input field, apa ini? Label, label input form. Nah, ini ya, untuk ngebuatnya ya. Kemudian kamu bisa menggunakan input yang berbeda ya. Yang salah berarti email, ini channel radio nggak ada ya. Channel atau radio button nggak ada sih sebenarnya, tapi channel sih yang paling aneh ya. Input type radio, for ini R1. Oh, stuck lah, saya pakai nyawa aja lah. ID R1. Oke. Form label input type submit. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini ya, data yang di submit by user yang frequently store, artinya selalu disimpan ya ke dalam database server ya. Itu tandanya dia akan nge-require to store data correctly, artinya disimpan secara benar ya. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa cek JavaScript-nya gimana dia. Nah, ini ya, akses submit
atau submit ya. Nah ini ya, input kemudian button. Oke, lanjut ya. Oke, let input document get element by ID T1. Ini ya, information about the field name of user. Berarti ini ya. Yang pertama ya, information about the field with ID 1 ya. When you have access the input field, you can get the value submitted by the user with value. Dan ini let input document. Input ini ya, ID 2 ya, T2 ya, bukan T1, T3 atau ID input 3. Iya. Yeah. Kemudian ini alert value titik input. Coba bener nggak sih bener ya? Oke, input titik value, kemudian console log country titik value seperti ini ya. Oke, input sama prompt sama value ya, submitted. Oke, kelihatannya cukup sampai sini aja ya. Pembahasan kali ini ya. Oke, continue. Kita sudah selesai sih bahasnya. Ini number dan string. Ini data ya, comparison operation, advanced user. Wah, sama banyak sih sebenarnya. Ini ya looping ya, conditional statement, verification. Tapi sebenarnya enak sih sebenarnya kalau dibahas lagi ya, number and string operation. Tapi nyawa saya hilang. Dan ini kode bit saya. Banyak yang hilang ya. Oke, ya udahlah, sampai sini aja ya. Oke, untuk pembahasan kali ini terima kasih.